Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. See me again in this online English. Today we are going to study about part of speech. This is basic English. Actually, this material useful for all the class of junior high school. Okay, let's begin. Part of speech. Part of speech itu artinya jenis kata ya. Jenis kata in English there are 10 parts of speech. The first is noun, verb, adverb, preposition, adjective, conjunction, article, interjection, and pronoun. Jadi there are 10 ya jenis kata in English. What is noun? The first is noun. What is noun? Noun is a person, place, animal, or thing. Jadi benda, kata benda adalah itu tentang benda atau yang dibendakan. Bisa orang, tempat, hewan, atau benda. For example, person, mom, dad, Mrs. Jones, ya. Place, school, home, Pangandaran, Bali. Animal, dog, bee, frog, cow, lizard. Thing, book, flower, shoe, pencil. Jadi itu semuanya adalah benda atau yang dibendakan. For example, faith, keimanan ya, keimanan. Faith, keyakinan, kebersihan. What is in English? Kebersihan, cleanness. Ability, kemampuan. That is noun. Noun ya, kata benda atau yang dibendakan. Next is adjectives. Adjectives itu kata sifat yang memberi sifat pada benda. Nah, itu bisa dari color. Black, white, pink, yellow, brown, purple, orange, red, green, blue. Blue eyes, mata biru. Nah, jadi biru di sini adalah kata sifat yang memberi sifat pada mata. Blue eyes, mata biru, menjelaskan kata benda di sini ya. Black car, mobil hitam. Jadi hitam di sini menjelaskan mobilnya. Jadi warna ya, from the color. There are adjective of size. For example, small, tiny, little, medium, large, huge, big, short, tall. Bisa tinggi, kecil, medium, large, atau teksturnya smooth, hard, fluffy, soft, rough, sticky, bumpy, slippery, fuzzy, crunchy, smooth. Smooth itu lentur gitu ya, halus. Hard, keras, dan sebagainya ya. Or from shape, dari bentuk. Square, round, oval, curve, straight, wide. Jadi ada kata sifat yang menyatakan sifat seseorang. For example, talkative, bad-tempered. Ya, itu kita bahas di SMP, bad-tempered. Terus apalagi? Diligent. What else? Smart. Nah, itu untuk menyatakan sifat seseorang. Next is adverbs. An adverb describe a verb, adjective, or another adverb. Ya, jadi kalau adverb itu menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan yang lainnya. Ini bagaimana? How? Kan easy itu mudah. Kalau easily dengan mudah itu kata keterangan ya. How often? Berapa sering? Always, every day, frequently, never. When? Kapan? After, before, now, since, today, yesterday. Where? Away, everywhere, in Bandung, in Jakarta, for example. Itu menyatakan adverb ya. Jadi adverb itu menerangkan kata kerja, kata sifat, atau menerangkan adverb yang lainnya. Nah, ini example. The boy plays the drum loudly. Loudly, dengan kerasnya. Jadi loudly di sini menerangkan bermainnya ya. Play. The boy
play the drum loudly. Jadi dengan keras. Preposition. Preposition itu kalau dalam bahasa Indonesia kata depan. Ya, kata depan. Nah, ini contohnya and, in, on, at college. Nah, ini untuk tempat ya, at home, in the taxi, in the sky, in a row, in the garden, on the way, on the radio, on the page. Nah, itu semuanya menyatakan tempat. Nah, yang in, on, at juga ada time, preposisi ini waktu, misalnya in the morning, on Sunday, di hari Minggu, at night, pada waktu malam, at noon, pada waktu tengah hari, at midnight, bedtime, ya. Nah, apa itu preposisi tadi? A word that show the relationship between a noun and a pronoun or some other word or element. Jadi menunjukkan hubungan antara kata benda dan kata ganti. Ya, contohnya misalnya Budi is studying in the living room. Jadi menyatakan ininya ya, in the living room. Itu agak mirip dengan kata keterangan. In the morning, in the living room keterangan tempat, in the morning preposisi waktu. In-nya ya di sini ya. Nah, kemudian kata ganti pronoun. Dulu kan pernah ya dari SD kita belajar he, she, it, I, you, Dewi. Nah, I itu saya, we itu kami. Ini banyakan. You di sini bisa you kamu atau you kalian. She itu kan dia, she. Nah, dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, they ketika yang dibicarakan itu lebih dari satu, it nah itu untuk benda ya. Ini hanya mengingatkan saja. Kemudian ada conjunction. Conjunction itu kata sambung. For, and, nor, but, or, yet, so. Nah, ini kita bahas nanti kalau kalian sudah SMA ya, jadi lebih jelasnya. Ada menggabungkan dua kalimat dengan menggunakan kata sambung conjunction, coordinating conjunction. Ada interjection. Ini jarang ya, tapi kita pernah lihat. Bingo. Bravo. Hi. Jadi exclamatory word or phrase used to express a weak, mild, and strong feeling. OMG itu ya. Interjection, bingo, bravo. Nah itu, jadi itu namanya interjection. Kata seru kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian verb, ini lupa ya verb itu. Jadi verb itu yang menyatakan kegiatan. Ada juga kata kerja yang tidak menyatakan kegiatan. Contohnya look, he look happy, he looks happy. Dia nampak di sini tidak ini ya, tidak menyatakan kerja, tapi itu dimasukkannya kata kerja. Nah, ini ada bring, buy, kan suka belajar di SMP, bring, brought. Nah, ya. Buy, bought, catch, caught. Ini untuk yang tidak beraturan. Nah, ini banyak kata kerja itu bisa lihat di kamus. Have, had, get, got. Kemudian artikel, kata sandang. Kalau dalam bahasa Indonesia itu si, seng, si kancil, sang surya misalnya. Jadi untuk menyatakan ini ya, kata sandang itu jadi semacam memberikan ya label bahwa itu dia gitu ya. Jadi sang surya. Tidak bisa surya yang mana, tapi sang surya. Sang surya di sini maksudnya matahari ya. Si kancil itu yang kita bicarakan. Ketika in English kalau misalnya bendanya tidak tentu itu tinggal a atau an, seekor, sebuah. Kalau sudah tentu maksudnya bendanya yang dimaksud kita pakai the. Misalnya I need a book. Could you give me the book? Nah, gitu ya.
saya butuh sebuah buku. Bisakah kamu memberikan buku itu? Nah, bukunya maksudnya buku yang saya butuhkan. I need a book. Can you give me the book? Nah, gitu ya. Jadi bukunya itu sudah tentu untuk yang kedua ya. Kalimat kedua. Nah, pengetahuan tentang jenis kata bisa untuk digunakan dalam membuat kalimat. Jadi basic sentence itu intinya harus ada subjek sama verb. Ya, dalam bahasa Inggris. Dan ada pelengkapnya objek. Sedangkan yang lain itu melengkapi saja. Pokoknya ada subjek verb. Seringkali dengan objeknya. Kalau subjek verb itu kalau kata kerjanya intransitif. Intransitif tidak perlu objek. Contohnya, I cry, itu sudah satu kalimat. She is crying, itu satu kalimat. She is crying misalnya in the school misalnya. Itu kan jadi melengkapi yang lainnya. Ketika ada subjek sama verb, itu kalimatnya sudah lengkap. I am a teacher. Nah, itu satu kalimat lengkap ya. Dan di sana ada komplement namanya ya. Nanti kita belajar lebih jauh di perguruan tinggi di sana ya. They play football. Nah, subjek, verb, objek. Kalau misalnya tidak ada football di sini berarti kan agak ini ya, mereka bermain apa gitu. Jadi fungsinya objek di sini jadi lebih pasti ya. Jadi yang menderita katanya ya. Kalau subjek itu yang pelakunya, verbnya kegiatannya. Kalau objek itu yang menjadi penderitanya katanya ya. Nah, atau yang mendapat perlakuan dari subjek. They play football. I eat bala-bala. Kalau I eat saja, saya makan, saya teh makan apa gitu kan belum ini. Jadi I eat bala-bala, for example. Tapi kalau I cry, tidak usah pakai objek. Paling juga I cry loudly. Saya menangis dengan kerasnya gitu ya, dengan adverb. Nah, latihannya. Nah, ini ada teks. The hare and the tortoise. Ini. Nah, baca dari awal sampai akhir. Kemudian kamu cari. Misalnya, there di sana, there once. Suatu hari. Oh, berarti suatu hari mah. There once. Oh, itu adverb misalnya. Was, kata kerja. Atau kamu tulis noun. Yang ada noun di sini, kata bendanya apa saja? Oh, benda atau yang dibendakan noun. Satu, misalnya the hare. Terus apa lagi? Tortoise misalnya ya. Nah, silahkan diisi. Lihat teksnya dari sini. Dan jangan lupa membuat learning journal ya. Jadi hanya ada 2 tugas, learning journal sama cari part of speech dari teks ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu bahas hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat Japri ya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.